Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas FRSKP komponen RPP Prota Promes dan Remedial. Selamat belajar, semoga kita semua sukses hari ini. Langsung saja ke pokok bahasan. Yang pertama, langkah-langkah penulisan butir soal. Bagaimana? Yang pertama yaitu menyusun kisi-kisi tes, kemudian menulis butir-butir soal. Selanjutnya adalah melakukan telaah soal. Yang keempat, melakukan uji coba, lalu analisis soal secara empiris. Yang keenam, memperbaiki atau merevisi tes, merakit tes, meliputi buku tes, lembar jawab, kunci jawaban, dan pedoman penilaian. Yang kedelapan, melaksanakan tes. Dan yang kesembilan, menafsirkan hasil tes. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara menulis butir soal yang baik? Yaitu yang pertama, kita menulis tentang soal tes uraian. Tes uraian itu ada dua, yaitu uraian bebas dan uraian terbatas. Kemudian soal tes objektif, ada bentuk soal pilihan ganda dan juga bentuk soal benar salah. Kemudian yang ketiga ada bentuk soal menjodohkan. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya itu langkah-langkah menyusun kisi-kisi. Yang pertama, kita harus menentukan kompetensi atau KD yang akan diukur. Kemudian yang kedua, memilih materi esensial yang berrepresentatif. Dan yang ketiga, yaitu merumuskan indikator yang mengacu pada KD yang sesuai dengan materi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penilaian hasil belajar. Yang dilakukan guru itu meliputi satu, perencanaan penilaian dan pengembangan perangkat. Yang kedua, pelaksanaan pengujian dan penilaian. Yang ketiga, pensekoran. Dan yang keempat, laporan. Dan yang kelima, pemanfaatan hasil penilaian. Amati ya Bapak Ibu ya. Ya, yang kelima adalah pemanfaatan hasil penilaian. Silakan dibaca. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu langkah-langkah penyusunan prota. Apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama yaitu menelaah kalender, yang kedua menandai hari libur, kemudian kita menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam satu tahun. Setelah itu kita mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran KD dan topik bahasan pada minggu efektif. Ya, silakan diamati. Kemudian Bapak Ibu, kita akan menyusun promes ya. Langkahnya yang pertama itu tentukan SK dan KD yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, tentukan alokasi waktu dan jumlah jam pelajaran setiap SK dan KD sesuai prota. Yang ketiga, tentukan pada bulan dan minggu keberapa proses pembelajaran KD itu akan dilaksanakan. Yang keempat, membuat catatan dan sebagainya. Silakan dibaca ya. Kemudian tujuan remedial apa saja? Ada 4. Yang pertama, memahami diri, memperbaiki cara belajar, memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi kesulitan belajarnya. Yang keempat, mengembangkan sikap dan kebiasaan baru, mendorong tercapainya hasil belajar yang baik. Kemudian komponen RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Yang pertama adalah identitas sekolah, yang kedua identitas mata pelajaran, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi pokok. Selanjutnya yang ketujuh ada model pembelajaran. Kedelapan, media pembelajaran. Kesembilan ada langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Komponen inti RPP SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Ada 3 pokok yaitu, silakan dibaca. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga penilaian pembelajaran. Ya, silakan yang belum sempat dibaca nanti dibaca lagi ya Bu, di pause. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di like dan di subscribe.